Yin Yoga World itu selalu saya katakan bahwa itu a place that we call home. Jadi itu ada rumah yang dimana kalau rumah itu meskipun kita udah kemana-mana, selalu kita pulangnya ke rumah. Di dalam rumah itu sendiri ada orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Made, Bu Yuni, Dino, juga ada Avanti di sana yang selalu siap membuka hati, membuka tangan mereka untuk siap membantu kapanpun keluarga itu ada yang butuh apapun gitu. Terima kasih buat Mbak Yuni, Pak Made yang selama ini juga sering saya repoti, sering saya tanya-tanya kalau saya ngajarin segala macam, bukan hanya soal yoga, soal kehidupan, sering curhat sama Mbak Yuni. Terima kasih. Ini paling heboh. Paling sering terjadi lagi batin gini, kok pengen bakpia ya gitu kan. Di sini agak susah nyari bakpia Jogja. Tahu-tahu gitu besoknya 2 harinya tuh sudah dateng gitu bakpianya, padahal saya nggak pernah nyebut atau apa gitu. Mbak Evi ini paling rajin, ngira-ngira kayaknya Mbak Yuni sudah kangen, pasti gitu mikirnya. Sebelum mengakhiri dengan sesi foto, saya mau memperkenalkan sedikit Komul, dan mungkin selama ini kan yang teman-teman tahu Kakak Fangni yang lebih sering. Jadi Komul, sebentar saya add spotlight ya. Oke. Komul, saya pertama kali bertemu dengan Komul karena Komul menemani Kakak Fangni Titi. Jadi sebenarnya yang mau Titi itu Fangni, tetapi karena Fangni sendirian gitu, akhirnya ditemanin lah sama Komul sebagai suami yang baik untuk menemani istri belajar. Dan ternyata akhirnya itu pun waktu ketemu pertama kali juga nggak nyangka gitu kan berlanjut, dan akhirnya mereka berdua menyelesaikan 500 jam barengan dan juga belajar. Saya juga meskipun sekarang sudah mengajar tapi tetap juga masih belajar sama guru saya gitu kan, kadang mengambil modul barengan juga dengan mereka. Dan setelah Titi 5 waktu itu, yang mana di sana ada sedikit pengenalan tentang Qigong, Komul memperdalam Qigong karena kan seperti yang sering saya sebutkan, buat saya gitu, modul teacher training di Yin Yoga World ini ibaratnya batu pijakan yang membantu nanti kalian terserah mau mengarahkan kemana. Kan kita tidak tahu semesta menyediakan kesempatan kemana, dan salah satunya hal yang sangat membahagiakan di situ Komul dan Fangni yang memang sebenarnya memiliki background di keluarga yang mendalami TCM, hanya saja biasalah anak-anak muda suka lupa gitu kan. Akhirnya mengingat lagi. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mereka banyak memperdalam TCM juga, dan selama ini setiap hari Kamis kami juga membuat kelas TCM Talk bersama dengan Shinsei, dan Komul kemudian memperdalam Qigong yang juga merupakan bagian dari TCM. Itu adalah bagian seperti halnya yoga asanas dengan Ayurveda. Qigong dan TCM itu juga merupakan satu kesatuan yang erat, dan selama ini mereka banyak membantu kami di belakang layar meskipun nggak nongol di layar gitu. Jadi mungkin supaya lengkap, saya minta sedikit mungkin dari Komul dan Fangni memberikan sedikit sepatah dua patah kata buat teman-teman yang di sini, karena kebetulan kali ini dari 10 orang 8 selesai 200 jam. Silakan. Saya dulu ya, ingat aja. Selamat untuk yang udah lulus 200 jam. Selamat semuanya, congratulations. Terus di sini ada beberapa wajah yang saya udah kenal, dan saya tenang lihat perubahan wajahnya. Itu Bu Yuni kentara banget ya, makin glowing. Kayak Resi juga semakin banyak senyum, gitu kan. Terus Sakti juga, terutama Cidona yang dulunya awalnya bilang saya itu benci banget sama Yin ya kan. Saya itu masih ingat sekali
dari waktu Modul dikasih 1 ya. terus ternyata sampai jatuh cinta sampai titik 4 ya. Dan juga untuk Mas Bayu dan juga Ciyoli yang aduh bersinar banget sekarang mukanya. Terima kasih banyak dan juga salam kenal juga untuk teman-teman semuanya. Sedikit banget cerita ya. Kalau yang tadi yang kayak kata Mas Bayu, saya juga nggak nyangka saya lulus 200 jam. Sama, saya juga. Mungkin kamu juga, apalagi awalnya di departemen saya nggak community ya. Bukan, jadi awalnya saya cuma pikir, saya cuma pengen tahu yin yoga, ikut aja 50 jam. 50 jam, tertarik. Ambil lagi modul 2. Habis modul 2, makin tertarik gitu kan. Sampai akhirnya itu sampai terus-terusan, udah selesai 500 jam, tanya, Bu Yuni nggak ada nih lanjutannya lagi. Modul 8 nggak ada. Modul 8 kamu sendiri yang ngajar kata Bu Yuni. Terus ditawarin menjadi mentor. Saking cintanya itu ya sama YYW, saking ketagihannya, oke lah mentoring. Udah selesai mentoring, masih tetap belajar sama Pak Made, diajarin caranya gimana bantuin hosting. Akhirnya kita bikin DCM Talk bersama dengan Pak Made. Jadi kalau bagi saya, YYW itu Yin Yoga World itu bukan cuma suatu wadah untuk saya belajar yin, untuk belajar yoga, tapi dari Yin Yoga itu kita berdua juga banyak sekali belajar di sana yang akhirnya itu YYW bukan cuma sekedar menjadi salah satu sekolah yoga saja. Jadi di setiap titik, setiap kali ada disuruh memberikan sedikit testimoni, saya selalu bilang bahwa Yin Yoga World itu merupakan suatu wadah, a place called home bagi kita semua. Jadi Bu Yuni, Pak Made, Pino itu selalu membuka hati, membuka tangan, dan juga membuka pintu rumahnya ya Bu Yuni. Setiap kali kata Bu Yuni saya minta makan, selalu juga dibukain. Jadi kapanpun, dimanapun, kita selalu bertanya, Bu Yuni begini-begini, selalu mereka selalu siap sedia. Saya juga sering bertanya kepada Pak Made masalah mengenai teknis, masalah mengenai apapun. Dan juga untuk Pino, permasalahan mengenai medsos, itu semua kita belajar di sana. Dan dari sana juga, saya dan Komul banyak belajar untuk berbagi. Itulah sebabnya, kalau misalnya ada teman-teman, kapanpun juga bertanya ke saya, sebisa mungkin, kalau saya bisa, saya juga bisa menjawab. Itu bukan berarti saya total, tapi di sana saya belajar dari Bu Yuni, saya belajar dari Yin Yoga, saya belajar dari Pak Made, saya belajar dari Pino, untuk sama-sama bisa berbagi. Itu sih, jadi Yin Yoga World itu selalu saya katakan bahwa itu a place that we call home. Jadi itu ada rumah yang dimana kalau rumah itu meskipun kita udah kemana-mana, selalu kita pulangnya ke rumah yang untuk membuat kita nyaman. Itu sih dari saya. Terima kasih. Komul, mungkin sedikit memperkenalkan, mungkin ada teman-teman yang juga nggak tahu Qigong itu kayak apa sih gitu, sebangsa apa gitu latihannya. Ya. Pertama-tama perkenalkan saya Mulyadi, dan mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ketemu, tapi di sini saya juga melihat ada wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, dan saya ucapkan congratulations bagi teman-teman yang udah menempuh, udah melewati 200 jam. Dan semoga ilmunya semakin berkembang dan bisa semakin mengembangkan potensi tubuh diri kalian masing-masing dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi teman-teman yang belum sampai 200, saya percaya nanti kalau ada jodoh, kesempatan yang mempertemukan teman-teman, pasti akan ada kelanjutan untuk meneruskan materi di Yin Yoga World ataupun di materi apapun yang kalian inginkan tentunya. Nah, itu ceritanya sama seperti yang dari Fangni. Jadi asal mulanya saya menemani Fangni. Yang sebetulnya saya juga nggak tahu Yin Yoga World itu apa. Maaf, Yin Yoga itu apa. Jadi Fangni yang lebih tahu di awal. Tapi ternyata saya yang ketagihan gitu. Ketagihannya setengah mati gitu. Jadi kalau udah saya nih kalau udah nyemplung gitu, kalau orang Jawa bilang udah nyemplung gitu, itu kepingin mendalami terus gitu. Dan saya yakin teman-teman banyak yang mungkin memiliki rasa yang sama seperti itu. Dan luar biasa saya mendapatkan pelajaran dari Yin Yoga, dan tempat saya menggali ilmu Yin Yoga yang pertama kali dari Yin Yoga World luar biasa.
Dan dari testimoni yang tadi teman-teman utarakan, itu seakan-akan mengingatkan saya akan apa yang saya rasakan. Itu luar biasa memang, dan seperti yang Fani omongkan tadi, banyak yang ya sama rasa yang Fani rasakan gitu. Yin Yoga World adalah sebuah rumah. Dan bagi saya pribadi, saya menganggap Yin Yoga World adalah rumah saya. Dan di dalam rumah itu sendiri ada orang-orang yang luar biasa. Ada Pak Made, Bu Yuni, Ino, juga ada Avanti di sana yang selalu siap membuka hati, membuka tangan mereka untuk siap membantu kapanpun keluarga itu ada yang butuh apapun gitu. Tadi Fani ngomong, kalau kita butuh makan juga kita nggak sungkan-sungkan kadang gitu, Bu Yuni pengen makan gitu. Dan jujur saya sangat suka bergedanya Bu Yuni, itu sekali gitu. Ya, itu adalah yang saya rasakan dari Yin Yoga World gitu. Dan Yin Yoga World juga memberikan dorongan kepada saya juga pada saat saya memperdalam Qigong. Itu yang luar biasa, dukungan dari keluarga. Dan kalau mungkin tadi ada yang ingin tanyakan apa itu Qigong gitu. Qigong itu adalah suatu suatu disiplin ilmu yang berkembang di negara Tiongkok yang sudah lama juga sejarahnya, kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Dan Qigong itu merupakan salah satu bagian dari cabang utama dari tradisional Chinese medicine. Jadi pada saat kalian berlatih Qigong, kalian juga melakukan TCM terhadap diri sendiri. Jadi kalian melakukan healing. Dan di sini selalu mirip juga dengan sejalan dengan Yin Yoga, selalu memperhatikan mengenai nadi-nadi tentunya, terus kemudian kita memperhatikan napas, postural, serta postural yang tentunya sejalan dengan napas dan pikiran. Jadi ada tiga komponen utama, napas, tubuh, dan pikiran. Itu kita selaraskan menjadi satu biar harmonis di dalam tubuh, dan Qi atau energi yang Bu Yeni sering katakan Qi itu mampu bergerak selaras di dalam kehidupan kita, baik secara napas, tubuh, maupun pikiran. Itu mungkin sekilas dari Qigong, dan terima kasih kepada Yin Yoga World, dan juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Mus. Memberikan kesempatan, fasilitas, dukungan buat teman-teman yang di Jogja. Dedikasinya sungguh luar biasa, dan saya yakin teman-teman pasti sangat terbantu yang di sana. Bolehlah menyampaikan sedikit kata-kata, ayo. Ya mungkin saya sebenarnya terima kasih pada Mbak Yuni, Pak Made, banyak hal yang saya pelajari dari Mbak Yuni dan Pak Made dalam kehidupan semuanya. Itu aja Mbak Yuni. Sebenarnya ya saya nggak terlalu gimana ya berjasa banget ini kan karena kemudahan dari Pak Made juga, terus semangat dari teman-teman. Itu aja. Terima kasih tentunya buat Mbak Yuni, Pak Made yang selama ini juga sering saya repoti, sering saya tanya kalau saya ngajarin segala macam, bukan hanya soal yoga, soal kehidupan, sering curhat sama Mbak Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Ini paling heboh ini. Saya ketawa terus, hiburan. Terima kasih. Terima kasih salam Komul Cipanggi. Ya, selain ditanya-tanya juga sering dikirimi. Jadi saya paling sering mendapat kiriman, lagi mikir kan kemarin kita membahas ya jangan memiliki keinginan yang remeh-remeh gitu kan. Tapi terkadang gitu kan kita namanya manusia terus teringat aduh kok pengen gudeg ya, udah lama nggak makan gudeg. Bisa besoknya atau 2 harinya nongol 1 bungkusan gudeg gitu kan. Loh kok bisa ada gudeg datang gitu kan. Jadi kenapa buat saya gitu berusaha sebisa mungkin untuk tidak menginginkan sesuatu gitu, tetapi ya namanya manusia gitu kadang terselip, setelah itu pun sudah berusaha nggak memikirkan lagi gitu, tetapi semesta sangat berbaik hati gitu. Paling sering terjadi lagi batin gini kok pengen bakpia ya gitu kan, di sini agak susah nyari bakpia Jogja, tahu-tahu gitu besoknya 2 harinya tuh sudah datang gitu bakpianya, padahal
saya nggak pernah nyebut atau apa gitu. Mbak Evi ini paling rajin, ngira-ngira kayaknya Mbak Yuni sudah kangen, pasti gitu mikirnya. Terima kasih banyak Mbak Evi. Dan mungkin sedikit sebelum kita akhiri sesi testimoninya, sedikit pengenalan tentang modul lanjutan 300 jam. Jadi ini buat saya gitu, entah kalian mau melanjutkan atau tidak, itu tidak masalah. Jadi jangan pernah merasa terbebani ataupun merasa harus ikut gitu, malu kalau nggak ikut, nggak gitu ya. Jadi kapanpun kalian belajar itu karena memang kalian pengen belajar. Jadi awal mulanya saya pribadi tidak pernah tadinya gitu mengira bakal membuat modul 200. Pertama dulu workshop karena memang ya guru saya yang pertama nyuruh, di samping memang saya ingin membagikan ilmu itu. Guru saya Jopi, waktu saya membantu beliau assist titinya di Jakarta, Jopi waktu itu bilang ke saya, Yuni kamu tolong mulai buat workshop di Indonesia karena saya jarang ke Indonesia. Jadi beliau sangat berbaik hati gitu dan mengatakan kapanpun atau apapun yang kamu butuhkan untuk workshop materi, saya siap membantu gitu. Jadi dari situ saya belajar banyak bahwa ilmu semakin dibagikan semakin kaya kita. Jadi itu yang kenapa saya terapkan. Saya ingin teman-teman berbagi tanpa merasa harus bahwa nanti kalau saya berbagi ilmu saya akan dicuri orang, diambil orang. Percayalah, semesta akan memberikan kalian lebih banyak. Awalnya seperti itu dan akhirnya saya mencoba gitu untuk membuat workshop waktu itu dan tidak nyangka akhirnya menjadi sebuah titi 200 jam. Dan setelah selesai 200 jam, salah satunya yang terus ngoyak-ngoyak gitu kan, nih grupnya Komul, Fangni dan teman-teman yang nanti mengisi kelas di hari Minggu depan yang terus minta modul, ayo Mbak Yuni buat modul lagi dong. Ya saya yang dasarnya tidak suka menulis, akhirnya ya sudahlah saya memutuskan duduk menulis lagi, membuat modul. Dan semesta ternyata memberikan banyak sekali kemudahan. Jadi salah satu berkah yang saya rasakan waktu pandemi itu kita memiliki waktu gitu lebih banyak, dan itu membuat saya bisa menulis modul untuk 300 jam. Jadi di sana ada modul 5, 6, 7 masing-masing 100 jam 10 hari, tapi biasanya kami pisah gitu. 5 hari 5 hari. Dan di sana memang karena namanya modul lanjutan, di situ adalah pendalaman dari materi. Kalau titi 200 saya tidak banyak membahas muscle. Di titi lanjutan ini kita membahas muscle mulai dari upper body, shoulder, kemudian lower body, kemudian juga torso, trunk. Jadi setidaknya pemahaman anatominya lengkap, tidak hanya fascia, tetapi juga fungsi-fungsi dari muscle. Kemudian TCM kita baru icip-icip di 200 jam. Seperti yang kalian tahu, TCM itu sangat luas. Di titi 300 ini kita memperdalam baik itu 5 elementsnya, acupressure, jadi ada materi tambahan acupressure di sana. Kemudian fungsi secara detail dari masing-masing organ. Kemudian di sana juga ada apalagi ya materinya, saya sampai lupa kebanyakan. Ya kurang lebih di situ. Apalagi Fangni, inget nggak? Vital substance, Kungfu, meridian system. Ya ada banyak di sana pendalaman TCM-nya. Kemudian di titik 7-nya yang terakhir seperti halnya titik 4, di situ banyak pendalaman untuk mindfulness-nya juga, dan ada tambahan juga dari Pak Made. Pak Made mengajar masas hanya setahun 2 kali sekarang. Pas titi saja karena Pak Made sudah lebih sibuk di belakang layar sebagai Pak manajer saya, Pak Kepseknya YW, Pak host, apalagi entahlah sebutannya. Jadi kalau teman-teman memang ada yang tertarik untuk belajar lebih jauh di Yin Yoga World, entah kalian bisa tanya teman-teman yang sudah pernah ikut, ataupun tanya sama saya, ataupun kakak mentornya untuk materi apa saja gitu. Karena seperti tadi yang saya bilang ke Mbak Mona, jujur saya tidak bisa jualan. Jadi buat saya suka mengajar, jadi saya serahkan urusan marketing gitu sama mereka yang lebih mampu. Karena buat saya kalau memang Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk mengajar, pasti akan diberikan jalan.
Kalau rasanya sudah cukup ya saya sudah merasa cukup puas gitu dengan apa yang sudah saya jalani gitu. Dan kalau memang Tuhan masih memberikan jalan, kita akan bertemu lagi di lain waktu, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Jadi seperti kakak Fangni tadi bilang, pintu rumah saya selalu terbuka siang-siang ya, kalau malam-malam ditutup sih. Nanti ada orang masuk lagi kan. Jadi kalau jalan-jalan ke Bali silahkan, kalau mau mampir monggo mampir ke rumah ya.